Saya juga sangat kecewa kalau kita flashback dikit dengan pertandingan lawan China karena Hmm. line up-nya terutama tidak menempatkan Tom Hanks sebagai starter. Terbukti bahwa game ini benar-benar bukan dilepas, Hmm. sangat sayang bahwa kita tidak bisa meraih 3 poin Hmm. karena untuk saya Sintayong tidak menurunkan tim yang terbaik. Yang Oke. sebelumnya lawan Bahrain di babak kedua itu adalah 11 yang terbaik. Tapi Hmm. ya sekali lagi ini hak Sintayong, kalau dia berani melakukan hal seperti itu ya dia harus bertanggung jawab. Maka dari Oke. itu setelah itu kan keluar statement dari Pak Erik bahwa ya empat besar harga mati, terserah mau main kayak gimana. Maka melawan Saudi dan melawan Jepang, Iya. apakah kita bisa seri? Ya bisa, tapi Hmm. peluangnya nggak besar. Di Hmm. bawah 50% lah, bahkan 30-40% untuk curi seri lawan Jepang. Apakah kita bisa menang lawan Saudi yang ranknya di atas? Bisa juga, karena Iya. kita tahu mereka mainnya seperti apa. Yang sulit dikalahkan atau sangat sulit dikalahkan itu hanya Jepang. Yang ini bisa dikalahkan, bukan nggak Hmm. bisa. Tapi kembali lagi, Hmm. menempatkan pemain yang terbaik, yang cocok, yang kompak menjadi satu tim. Nah ini yang Ya. saya itu jarang kritik Sintayong ya. Tapi ini salah satu kritikan, kenapa harus pasang ini, kenapa harus pasang itu. Sintayong nggak Silakan. perlu takut untuk memasang semua pemain diaspora, nggak perlu pemain lokal. Hanya turunkan pemain yang terbaik lah. Nggak usah Oke. eksperimen ini itu, dan kita bisa bisa lolos. Oke teman-teman, jelang Indonesia versus Jepang dan juga Arab Saudi, Sinteyong diharapkan tak lagi bereksperimen dalam taktik dan juga susunan pemain demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti biasa, sebelum ke pembahasan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Oke, Timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah melawan Jepang pada 15 November dan menghadapi Arab Saudi pada 19 November mendatang. Kedua laga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ya teman-teman. Sinteyong telah menentukan 27 pemain yang bakal membela Timnas Indonesia pada laga lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari daftar tersebut diketahui ada 5 pemain yang masuk dan 5 pemain yang keluar dari skuad Garuda ya teman-teman. Kelima pemain yang masuk tersebut adalah Muhammad Riyandi, dua Sayuri bersaudara yaitu Yance Sayuri dan juga Yakob Sayuri, ada Justin Hubner dan juga Ramadan Sananta. Sementara 5 pemain yang dicoret dari Timnas Indonesia adalah Asnawi Mangku Alam, Wahyu Prasetyo, Malik Rizaldi, Hernando Ari, dan juga Dimas Derajat. Mayoritas pemain yang dicoret Sinteyong sedang mengalami masalah kebugaran ya teman-teman, sehingga pelatih Timnas Indonesia tak ingin mengambil risiko membawa kelima pemain tersebut di laga krusial melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Nah, alasan itulah yang kemudian Sinteyong putuskan, karena kita tahu ya bahwa Sinteyong mendapat berbagai kritikan di mana di laga ke depan diminta tak lagi untuk coba-coba saat menentukan starting 11 seperti yang terjadi saat melawan China. Karena dalam penentuan formasi, kebugaran hingga kesiapan pemain menjadi faktor utama keberhasilan tim. Menurut saya hal ini wajar ya teman-teman. Jikalau para pecinta sepak bola Indonesia ingin Sinteyong tak mengulangi keputusannya yang membuat timnas kita pada akhirnya harus gagal mendapatkan poin maksimal yang seharusnya secara hitung-hitungan bisa mendapatkannya. Hal itu tak lepas dari hasil pertandingan di mana Indonesia di 4 pertandingan awal ini baru mengoleksi 3 poin yang didapat dari hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain, serta 1 kali kekalahan melawan China. Tetapi saya yakin ya teman-teman, setelah banyak kritik yang terjadi dan juga tak lepas dari evaluasi yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sintayong benar-benar mempersiapkannya sebaik mungkin. Saya yakin Sintayong sudah mempelajari bagaimana permainan Jepang dan juga Arab Saudi ya teman-teman. Saya juga yakin bahwa Sintayong sudah menyiapkan strategi dalam 2 laga berat tersebut.
Kalau kita bicara pertandingan ini tentunya sangat penting bagi skuad Garuda. Bahkan bisa jadi penentu peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Saya berharap timnas Indonesia bisa mendapatkan setidaknya 4 poin lah ya dari 2 laga ini. Imbang lawan Jepang dan menang lawan Arab Saudi. Jika hal tersebut terjadi maka ya sudah bagus lah ya. Hasil yang cukup bagus. Dengan hasil itu, maka peluang lolos ke putaran selanjutnya akan terbuka lebar. Apalagi ditambah nanti jika bisa sapu bersih lawan Bahrain dan juga China di kandang sendiri, akan jauh lebih besar peluangnya. Untuk materi pemain, saya menilai ya bahwa timnas Indonesia sudah semakin kuat ya teman-teman. Walaupun memang dari kedalaman skuad belum setebal dari skuad Jepang ya, ataupun Arab Saudi. Kita tahu ya bahwa timnas Indonesia belum memiliki pemain penyerang atau striker yang produktif ya dan berpengalaman bermain di level elit tentunya ya. Namun menurut saya soal urusan mencetak gol dan memenangkan pertandingan tidak selalu terjadi karena faktor penyerang. Buktinya pada saat lawan Arab kita bisa kok menciptakan 2 gol lagi. Nah, semua tergantung Sinteyong ya teman-teman. Tinggal bagaimana Sinteyong meraciknya. Apalagi laga ini akan dimainkan di kandang sendiri, tentu saja dengan dukungan langsung dari puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno menjadi kekuatan tambahan yang luar biasa. Menurut saya, Sinteyong harus fokus dengan strategi dan formasi terbaiknya. Tidak ada lagi ruang untuk eksperimen atau mencoba pemain. Fokus saja ke strategi dan formasi terbaik. Toh nanti publik sepak bola Indonesia saya yakin ya nanti akan menerima apapun hasilnya jika tim sudah bermain dengan kekuatan terbaik dan memberikan perlawanan yang maksimal. Hingga saat ini Jepang masih menjadi tim yang paling unggul di grup C ya teman-teman. Bahkan bila dibandingkan dengan Australia, Arab Saudi, Bahrain hingga Cina pun Jepang masih menjadi tim yang terbaik. Sementara timnas Indonesia kini perlu mengamankan poin sebanyak-banyaknya demi memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Mengincar kemenangan dari Jepang tentu bukan perkara mudah bagi timnas Indonesia. Namun dalam pernyataannya, Sinteyong mengungkapkan optimismenya dengan menyatakan bahwa ia sudah tahu bagaimana Jepang bermain. Bahkan Sinteyong mengaku ya sudah tahu bagaimana permainan Jepang sejak dirinya masih aktif sebagai pemain sepak bola ya. Saya jadi sepakat ya apa yang dikatakan oleh Coach Justin ya, bahwa dimana ia menegaskan memang Jepang jauh lebih tinggi kelasnya dibanding timnas Indonesia, walaupun kini sekuat daripada Sinteyong sudah diperkuat pemain yang bermain di Eropa. Namun pemain-pemain Jepang bermain di liga yang bisa dibilang liga topnya Eropa lah ya, sementara pemain kita di bawahnya. Nah, kemudian terkait pengalaman Sinteyong melawan Jepang, ya memang itu sudah tidak relevan lagi dijadikan patokan ya. Karena memang itu di era yang berbeda ya. Tentu saja pola permainan dan gaya bermain Jepang sudah tak lagi sama seperti Sinteyong masih menjadi pemain sepak bola dulu. Tapi oke lah ya. Itu artinya Sinteyong optimis dalam menatap laga ini. Itu tentunya bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Ya semoga saja Indonesia bisa meraih poin maksimal sehingga peluang untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Bye.